Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral mu'minin, ma'asyiral muslimin, rahimahullah. Saya selaku khotib Jumat pada siang hari ini mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu masalah terbesar umat hari ini bukanlah kurangnya ilmu. Seperti yang kita ketahui, semakin berkembangnya teknologi dan juga sistem pembelajaran dewasa ini, banyak sekali ilmu-ilmu baru terlahir, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan baru terlahir. Maka dari itu, sejatinya kurangnya ilmu bukanlah masalah yang terjadi di hari-hari ini. Bukan juga kurangnya ibadah ritual, namun hilangnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Kita sholat, namun masih juga berdusta. Kita puasa, tapi masih menipu. Dan kita mengaku beriman, tapi mengkhianati amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Dari ayat ini jelas tertulis bahwasanya kejujuran bukan sekedar akhlak tambahan, namun kejujuran merupakan fondasi iman dari agama kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Akhir-akhir ini banyak ditemukan bahwasanya terkadang kita itu masih menipu dalam transaksi kecil dan menganggapnya biasa. Segitu tuh. Kita memanipulasi data, laporan, dan waktu kerja. Contohnya datang sedikit telat, terus pulangnya sedikit cepat. Sedikit doang, paling cuma berapa menit. Kita berdusta demi citra, demi amanah, demi keuntungan sesaat. Padahal satu kebohongan kecil yang dibiarkan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan jika suatu kejujuran itu runtuh di suatu tempat, maka ekonomi akan rusak, kepercayaan akan hancur, dan kepemimpinan akan runtuh. Sebagaimana kasus-kasus yang kita jumpai dewasa ini, bahwasanya banyak sekali pejabat-pejabat yang mohon maaf kurang jujur, sehingga respek dari rakyatnya itu hilang seketika. Maka dari situ dapat kita ketahui bahwasanya kejujuran sejatinya bukanlah sebuah akhlak tambahan atau sifat tambahan, namun sejatinya itu adalah sifat fundamental atau akhlak fundamental yang begitu penting, yang mana harus ditegakkan pertama. Sebelum Anda mempelajari ilmu, Anda harus sudah terbiasa menjadi orang jujur. Sebelum Anda masuk ke pemerintahan, Anda sudah harus menjadi orang yang jujur. Kurang lebih seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kejujuran memang berat, tapi kebohongan jauh lebih mahal akibatnya. Dapat kita lihat hukum dunia contohnya, akan dipenjara dan lain sebagainya. Namun itu masih hukum dunia, ini masih belum hukum sejati dari Allah yang menanti para pendusta. Jujur memang berat, tapi kebohongan lebih berat. Mari kita perbaiki iman kita, mulai dari hal-hal yang paling dasar. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, dan jujur kepada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika kita ingin perubahan pada umat ini, jangan menunggu pemimpin yang ideal. Mulailah dari diri sendiri. Seperti pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita seringkali membanggakan beliau. Beliau adalah pemuda yang luar biasa leadershipnya, yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Namun sejatinya beliau bukanlah pemimpin yang hebat, yang lahir kemudian membawa generasinya menjadi
generasi yang luar biasa. Namun beliau adalah pemimpin hebat yang lahir di generasi yang hebat. Maka dari itu mulailah dari diri sendiri. Mulailah diri sendiri menjadi orang yang jujur, orang yang hebat, sehingga kemudian dari diri sendiri yang jujur dan hebat lahirlah keluarga yang jujur. Dari keluarga yang jujur lahirlah sebuah desa yang jujur. Sebuah desa yang jujur lahirlah kota yang jujur. Kota yang jujur akan melahirkan provinsi yang jujur, dan hingga puncaknya terciptalah sebuah negara yang penuh dengan kejujuran. Mulailah jujur dalam pekerjaan, dalam ucapan, dalam amanah, dan bahkan dalam niat beribadah. Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang yang tidak amanah, dan ini tidak main-main. Kejujuran mungkin membuat kita rugi di dunia, tapi menyelamatkan kita di akhirat. Namun sejatinya tidak seperti itu. Kejujuran juga membuat kita untung di dunia, karena dengan jujur kita akan dikenal sebagai orang yang jujur dan menepatinya, sehingga nama kita akan baik, dan ini sangat bagus sekali untuk karir ataupun yang lain sebagainya. Dan sebaliknya, kebohongan mungkin terlihat menguntungkan sekarang, namun akan menuntut belas kasih kelak di hadapan Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'alna min ibadina salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru ala ni'mati yazidkum waladikrullahi akbar. Aqimussalam.